Tadbir di dalam hal mengembangkan masyarakat harus dikonsep secara ilmiah dan dibikin desain-desain yang betul-betul representatif di dalam pelaksanaan, representatif di dalam keadaan, ruang, waktu, dan kemudian dianggap sebagai suatu jaminan kebahagiaan di dalam aktivitas kehidupan itu. Maka kerukunan ukhuwah Islamiyah inilah yang insya Allah akan dilahirkan oleh anak-anak kita yang akan keluar dari PMI itu. Maka kerukunan ukhuwah Islamiyah ini ya akan bermuara kepada kepekaan sosial, toleransi, sehingga kehidupan ini berjalan dinamis. Di samping itu, esensi agamanya mengajarkan tentang keikhlasan dan ketaatan, berbagi, dan kemudian menimbulkan rasa kepedulian, di mana kepedulian itu bukan hanya memiliki nilai-nilai sosial, tapi kepedulian yang bermuara kepada hal-hal ubudiyah. Yang kedua, toleransi untuk menimbulkan kenyamanan. Ada beberapa esensi di dalam keilmuan Islam itu sehingga manusia itu diterangkan oleh Rasulullah SAW siapa sih muslim sebenarnya, siapa sih mukmin sebenarnya, dan bagaimana harus hidup bermasyarakat. Salah satu dari dalil itu kita bisa lihat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Atau dalam hadis lain, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Bahwasanya jika engkau beriman kepada Allah dan Rasulullah menurut hadis Nabi ini, maka hendaklah engkau memuliakan tamu, memuliakan tetanggamu, dan mengatakan yang baik-baik atau diam saja. Nah, yang kita kutip tadi adalah memuliakan tetangga. Merupakan suatu keresahan di dalam aktivitas beragama jika seandainya ada seorang Islam bertetangga dengan orang Islam lainnya tanpa ada nilai-nilai kepekaan dan kepedulian yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang terencana dengan manajemen yang baik. Yang pertama itu adalah engagement, bahwasanya kita harus memiliki kesadaran bahwasanya ada beragam individu yang hidup dalam sebuah komunitas. Tentunya di dalam komunitas kehidupan bermasyarakat itu juga ada kelompok-kelompok dan lahir organisasi-organisasi. Nah, engagement ini sangat penting, menganalisis individu, kelompok, dan organisasi yang ada pada suatu tempat. Yang kedua, dibutuhkan assessment, termasuk need assessment, penjajakan tentang kebutuhan masyarakat dan profil wilayah yang dilihat. Jadi sinkronisasi antara aktivitas masyarakat dengan SDA yang ada perlu dilakukan need assessment. Jangan pernah biarkan lahan mati begitu saja. Karena seharusnya harus ada orang yang mampu menjadikan dia produktif dan bernilai ekonomi. Yang ketiga, bagi para akademisi, para peneliti khususnya, maka lakukanlah penelitian yang sifat penelitian itu adalah partisipatif atau partisipatori. Maksudnya apa? Berbaur dengan masyarakat, analisis SDM masyarakat, lakukan program dengan masyarakat, beraktivitas langsung dengan masyarakat. Tidak di dalam memberikan bantuan, tidak, tetapi langsung menjadi masyarakat, menggerakkan masyarakat. Maka group work termasuk adalah salah satu aktivitas kelompok, pecahkan masalah masyarakat itu dengan masyarakat. Ya, hadirkan masyarakat itu kepada hal-hal yang diinput melalui ide-ide yang konstruktif, melalui teori-teori yang dipahami. Maka masyarakat secara tidak langsung akan tersadarkan dengan baik. Dan selanjutnya adalah nilai-nilai negosiasi secara konstruktif, apalagi di masa-masa konflik. Masyarakat tidak terlepas dari konflik, masyarakat tidak terlepas dari penyakit sosial, masyarakat tidak terlepas dari patologi. Kehidupan masyarakat yang seperti itu membutuhkan seseorang yang mampu melakukan negosiasi, apalagi dalam situasi-situasi konflik. Kemudian komunikasi. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan konseling, membimbing, menyuluh masyarakat
Karena masyarakat ini kadang-kadang hidup dalam sebuah komunitas atau satu tempat berbeda suku, berbeda budayanya. Maka harus ada desain sehingga masyarakat itu merasa diberikan salah satu solusi atau ide yang cocok dengan pola dan gaya hidup mereka. Kemudian manajemen sumber, persoalan waktu atau aplikasi-aplikasi di dalam hal mencari bantuan, menganalisis siapa gerangan ahli yang mampu menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Maka dalam hal itu sarjana PMI sebagai fasilitator. Apapun kebutuhan oleh masyarakat, seharusnya dia memiliki relasi-relasi yang mampu mendatangkan relasi itu sebagai sumber daripada analisis masalah-masalah dan melahirkan ide-ide dan solusi-solusi yang cerdas untuk masyarakat itu. Nah, maka dalam itu perlu dicatat ya, unsur-unsur dan bentuk-bentuk pengembangan masyarakat itu bisa dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama, di dalam aktivitas program dia harus terfokus dan terencana. Kemudian kebutuhan yang didahulukan atau diprioritaskan di dalam menghadapi masyarakat itu adalah hal-hal yang bersifat total need atau kebutuhan yang sifatnya menyeluruh, ya, bersifat holistik. Karena apa? Karena tugasnya adalah nanti mendorong swadaya masyarakat. Masyarakat tidak diproduk melalui sarjana PMI itu menjadi orang peminta-minta, tetapi masyarakat ya meyakini bahwasanya dia memiliki potensi dan solusi itu ada sama mereka, hanya saja mereka butuh bimbingan dan arahan oleh profesional. Ketika masyarakat tidak memiliki relasi dalam persoalan mereka, maka sarjana PMI diharapkan mampu mendatangkan relasi itu. Maka hal-hal yang seperti itu, bantuan teknis dari pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga swasta, organisasi-organisasi sukarelawan, atau personil, peralatan, bahan,